ada hal-hal yang kita harus legowo itu insaf. Insaf itu siap menerima fakta sehingga meskipun secara nafsu kita, pikiran kita tapi itu siap. Sisi kurang masalah insaf. Kemudian ada beberapa sahabat yang hakikatnya itu belum khatam Quran. Karena dulu memang orang itu nggak mungkin khatam Quran. Dari sahabat paling pinter itu ya ada kemungkinan tidak khatam karena beliau misalnya yang periode Makkiyah kan boten menangi surat-surat yang turun di Madaniyah. Nah yang turun di Madaniyah awal juga nggak menangi sing Madaniyah awal akhir. Sehingga sing disebut ahli Quran itu dia ora kudu khatam karena memang nggak mungkin. Lalu sing darani ahli Quran ahli wa khosot itu sapa? Maksudnya kalau orang jenengan siji niati ngilangi takabur kita menjadi wong Quran itu ada atau sifat napa? Takabur. Itu bisa. Jadi kita karena hafal juga tidak bisa ngeklaim kalau ahli Quran ahli wa khosot itu karena untuk dikatakan hafal itu maknanya jogo. Jogo itu ono jogo lafaz. Wong hafal Quran mau duwe status jogo napa? Lafaz. Tapi kan raiso diarani jogo makna, jogo lafaz. Padahal maknane Quran ini juga sangat penting misalnya kita sampai ngalam riba misalnya kan yo ruwet. Quran ngendikan wa haromar saya Allah duka wong sing ngalal riba fadanu bi harbi minallahi wa rasul. Kadang-kadang hafid itu karena tidak paham sehingga kadang kancanan wong riba itu biasa. Jadi kak kancanan bermusuhe pangeran. Pangeran jelas ngomongno wong sing bergelem ambek riba, bergelem dari riba fadanu bi harbi minallahi. Ya artinya ngene, jadi wong hafal Quran itu ya wong sing seneng Quran. Tapi cek makili jogo lafaz napa? Jogo lafaz. Orang iso diarani jogo napa? Ada ulama-ulama sing Allah apa magumuwa fi hifdzil ma'an. Memang didesain Allah untuk jaga makna. Iku wong-wong fikih. Fikih misalnya bab iddah iddatul mutawaffa anha zawjuha itu 4 bulan 10 hari. Waladina yatawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihunna arba'ata asyhurin wa 'ashra. Iddatul mutallaqah itu 3 kali masa suci. Itu yatarabbasna bi anfusihunna salah satu. Tapi 2 iddah ini baik iddah karena talak maupun iddah karena meninggal disatukan oleh satu iddah ning bab hamil. Inaku wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlalun. Nah sekarang ketika ada orang terceraikan, baik terceraikan mati maupun terceraikan tertalak, itu yang menjaga itu wong sing iso ngaji kitab. Karena mereka bisa nerangno, oh mbak iki idahe 3 suci, mbak iki idahe ngladikno, mbak iki idahe 3 wulan, mergo wis gak haid. Walla iya isnamnal makhidi min nisaikum ini urtabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla lam yahid. Itu suwono wong Quran itu mereka ini wong fikih. Wong Quran itu mau njogo lafaz. Tapi dekne kan gak iso menciptakan nerangno iddah. Padahal itu hukumnya pangeran sing di ngendikano Quran. Tapi sing iso nerangno iddah koyo ngono ku ya wong Quran itu ono inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi ya ono lihat tebel napa ayat. Bahkan Quran itu sangat mengkritik wong sing ora belajar makna. Sampai ngendikan bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebagian ayat lebih keras menawa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma yaqibuha illa saiki wong ku akeh sing ora iso. Wong sing hafal Quran ngotot ahli ya wong sing hafal Quran. Tapi tak pastikan itu tidak mewakili semuanya karena sebenarnya yang dijaga hanya lafaz sama makhraj. Sing wong fikih mungkin hafal Quran tapi jaga makna. Itu tadi mereka
berhasil menanamkan yang masyarakat, nah wong dipegat iku ora langsung kawin tapi ngenteni iddahe bar. Nah iddah bar iku imma biwatil hamli nak meteng yang ngenteni kelahiran. Nah ijazah salah satu apa? 3 kali masa suci. Wong iku kudu insaf. Kok pantangane Quran iku takabur. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Dosa paling ora disenengi Quran itu dosa takabur. Iblis itu saleh akeh, iblis itu tukang bodoh ini jenenge iblis ora tukang bodoh. Tapi Allah ora pati bagas dosane iblis bodoh. Kok dianggap ana sing luwih gedhe iku istakbar napa? Lah ya iblis dosane ora ya akeh, bodoh ini tukang khianat. Tapi disebut Allah itu dosa paling gedhe iku napa? Istakbar dosa napa? Dosa takabur apa wastakbar. Jadi takabur dimulai sangka gak insaf. Dan kalau mak teng pundi mawon nggih ngomong ngeten supaya wa khuliqal insanu dha'ifa terus. Kok yo ruwet tenan. Sakniki zaman ruwet. Kok dawuh Nabi sing diriwayatkan Mu'adz bin Jabal, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-Qur'an. Sing paling tak kuwatir umat iki sok ben diskusi Qur'an. Sahabat itu kaget, mosok bakas Qur'an malah masalah. Dawuh Nabi mergo ora gelem ngaji nganggo ilmu. Ya contoh alumni pondok Quran itu kadang kan naif banget. Misalnya ana imam sholat, pikirane Fatihah bener ta ora. Sawangane Fatihah bener sholat isan ora bener kan sah. Akhirnya ribet kan. Ketika dek ning imami Fatihah bener, makhrajnya bener, jebule satrul aurate gak tumak ninae gak atau ada gerakan yang nunjukno nek dekne ra bener. Jadi itu kan akhirnya karena kita mengadili orang lain ya kama tadinu tudan, karena kamu mengadili orang lain juga semangat mengadili kamu. Dan itu nyata kalau sering dicurhati kiai-kiai kita karena mereka diadili Fatihah gak fasih. Akhirnya mereka menghujat menghafal Quran entek ngamen. Mulai cerita tadi, cerita cara sholat yang enggak benar, yang di luar urusan apa? Makhraj. Enggak gampang karena ya tadi. Jadi ini bab sholat itu angel banget. Misalnya sampean tasyahud akhir, terus lungguh gaya tasyahud awal, atau sebaliknya tasyahud awal lungguh gaya tasyahud akhir. Kemudian kamu sadar merubah posisi duduk, dan ketika merubah itu dalam posisi yang seakan-akan itu kamu rukuk fi suratil qaid, sholatil qaid. Kowe hukumnya gak sah. Dianggap ziyadatul rukunin apa? Jadi ada hal-hal yang tidak sah itu sing roh mau ngalim fikih tok. Misale kowe lali ra kunut. Bareng wis kadung sujud eling nak ra kunut terus ngadeg meneh. Kunut. Iku salatem cara fikih dianggap rasa. Mergo apa? Wis nglakoni fardhu, mbok tinggal mbok demi nglakoni sunnah. Nah intinya itu boyo wong ngapal Quran ora usah sering komentar karena kalau kamu diadili juga tidak siap. Salah-salah seperti ini wong Quran kan pasti tidak tahu. Tapi bagi ahli fikih itu sangat jelas karena mereka punya logika apa? Mau wis nglakoni fardhu kok mau terima ditinggal. Mau perkara. Jadi kalau jaluk pokoknya nomor 1 ku insaf. Insaf itu bahwa kita manusia pasti Terus ketiga niki dawuhe Mbah Dola kula karena Quran kula lewat beberapa sanad di antara lewat bapak kula Mbah Dola sering dawuh. Wong nak terlalu fanatik makro, iku repote iku ora ana tadrib. Tadrib itu proses, apa? Proses. Saiki misale ngene. Wong awam-awam iku sane maca Quran ya ngono iku kowe roh dhewe nak daris ning masjid iki. Fan khobasat, fan jabasat opo itu. Semua tabat ya da bila wa tabat ya da. Mergo kon leren ya ora iso ngene watab. Mergo gurune itu terlalu fanatik watab berhubung gak iso malah watabat ya. Pertanyaannya begini, gue sok ben nak ketemu Kanjeng Nabi terus ditakoki ngene iso jawab gak kira-kira. Lha jenenge wong awam kepengin ngaji Quran. Ora wani mergo mbok ketati. Lah ketatem iki iya nak kategorine kepengin benerno, nak kategorine mau ngalang-alangi wong seneng Quran. Kowe bayangno kowe dadi wong awam, kepengin melok maca Quran. Kira-kira nak amen kesemprit itu sida kepengin apa? Lah
jangan kita terlalu ketat. Itu mimam manaa termasuk wong sing alang-alangi wong kepengin seneng. Jadi diketat itu ada masalah dan itu ngadepi Kanjeng Nabi juga. Tapi kau nak ketat yo ada masalah. Jangan-jangan membolehkan sesuatu yang hakikatnya tidak boleh. Nah iya misalnya kita om guna. Makanya uripku yo angel kan. Kayak ketat kau nang dianggap ngalang-alangi wong belajar Quran. Orang ketat engkau sesuatu yang salah jadi permanen karena nggak pernah dikenalkan. Hilang ngelola itu tidak sama. Lagi-lagi ngelola itu tidak. Ya sudah seperti itu. Jadi masalah utama kita sebagai wong Quran itu sebetulnya kan mengikuti pepatah si masyhur di kalangan ulama, annasu a'da'u ma jahilu. Sebenarnya manusia itu musuh dari apa yang mereka tidak tahu. Sehingga misalnya wong Quran sing ora roh fikih, ketika makmum sholat Jumat, mesti spontan yang disoal itu mesti Fatihah imam bener dah. Gue itu sudah bawaan umum nih. Padahal misalnya Fatihah itu tidak benar, itu ada aturannya di fikih. Kalau nggak benernya sampai lam yukhilaf bil makna itu nggak apa-apa. Kalau nggak benernya nggak sampai merubah makna. Tapi kalau di fikih kita juga disoal. Kita wong Quran juga bisa disoal kiai fikih kayak tadi. Karena kita sering bikin gerakan yang menurut fikih itu batal kayak tadi. Karena wong Quran ora tau ngaji fikih bareng wis sujud eling ra kunut. Pokoknya nak makmum dhewe subhanallah. Nah, pasti spontan itu akan berdiri untuk kunut. Karena dia nggak ngerti aturan pakemnya bahwa nggak boleh meninggalkan wajib karena sunnah. Karena kalau sudah kadung sujud berarti sudah talabus bil fardhi, sudah melakukan fardu, terus ditinggalkan hanya demi sunnah. Terus ada lagi tradisi pondok Quran yang mungkin karena nggak diajarkan fikih itu sering salah. Misalnya gini, imam sudah qul a'udzu birabbin nas malikin nas, kamu takbir tetap baca a'udzubillah. Atau baca apalagi surat apa doa iftitah. Nah itu kan tidak boleh dalam aturan fikih karena waktu kamu terbatas. Kalau terbatas hanya boleh baca yang fardu, harus langsung bismillah. Jadi di sini ta'awud tuh tersangka. Tapi orang Quran kan pikirannya karena ta'awud sunat tetap baca ta'awud. Padahal di kasus seperti ini dia tersangka karena melakukan sunat dalam waktu yang terbatas. Nah, artinya gini, cobalah saya mohon sekali, Anda bisa disoal orang banyak. Makanya kamata dinu udah. Kalau potensi disoal ya jangan menyok. Ini problemnya kan orang Quran kadang kebablasan. Imam itu sok mau coba Fatihah. Nah, dia tidak mikir bahwa dalam kesehariannya juga banyak masalah kan. Nah tadi sudah jadi yang bisa mengawal Quran, yang mencintai Quran semua orang Islam. Ini balik baik sahabat. Zaman sahabat orang ngapal Quran, Nabi nak manggil ya ahlal Quran. Ku nunjukno nak wong seneng Quran ora kudu sing apal. Nah, ya dhisik sahabat durung ngapal Quran, Nabi manggil ya ahlal Quran karena siapapun yang berkontribusi menerapkan nilai-nilai Quran itu ya sudah termasuk ahli Quran. Nah, nanti masalahnya itu di kelas men saja. Semuanya ahli Quran, ada kelas A, ada kelas B, kelas C, tapi tetap semuanya itu ahli Quran. Seperti semua orang Islam pasti mencintai Quran, cuma kadar cintanya yang beda-beda. Ono sing cinta mbek mergawekno Quran macam-macam, jenenge wong akeh. Lho duwe produk dukun. Itu banyak pejabat di Jakarta ditanamkan satu paham sampai nak menjadi naik pangkat khataman ping sakmene. Ujung-ujungnya ya dulu. Ya kita ini bisa dikritik orang banyak. Kalau ingin tidak dikritik ya tadi kamata dinu tidak. Karena kesalahan kita versi yang ahli itu banyak, terutama nih hamzah wasal. Orang hafal Quran itu kelemahannya kan dia hafal karena talaki, ya seperti itu dari guru. Nah kadang punya masalah besar ketika ngadepi riwayat yang diyakini orang-orang alim. Misalnya kita secara riwayat mulai dulu ya inna abana lafi dolalim mubin ini dulu besok. Tapi kalau di kitab-kitab qiraah itu di mana-mana waqaf ala ra'sil ayat itu sunnah. Ya tapi kadang-kadang kita ngotot hanya karena riwayatnya wasol ya kita ngotot kayak wasol itu fardu ain. Sementara yang mudawwan yang dibukukan di kitab-kitab tetap waqaf ala ra'sil ayat itu sunat malah tidak boleh malah sunat.
Nah seperti itu Bu, ya udah usah fanatik ya sudah kita atas nama guru ya. Saya pun kalau ngajarkan anak-anak setor ya kalau wakaf tak tegur, sudah wasol saja. Tapi tetap bilamin wakaf itu boleh. Cuma kebetulan sanad kita wasol ya wasol saja. Tapi sifatnya itu nggak mengikat ya sudahlah tradisi kita wasol ya wasol aja. Inna abana tapi kamu harus ngomong ke murid kamu bahwa ini tidak mengikat. Karena kalau kamu nganggap mengikat jaga nih murid ini nak wataknya sok bener mesti akan mengadili orang lain. Ribetnya ngomong amatir kan. Kebenaran apapun itu juga justifikasi mengadili yang lain. Begitu juga misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illa itu di semua konsensus dunia itu ya ada wakaf lafi khusr karena itu rasul ayat ya tapi kita ngikuti guru-guru lafi khusrin illa ya sudah. Tapi kamu tetap fleksibel ya tadi anut guru tapi tidak menyalahkan yang lain karena ini wilayah yang sensitif. Artinya sensitif apa? Kamu bela guru malah nabrak kaidah bahwa Rasul Ayi itu boleh wakaf sunat malah. Jadi bela guru malah ketabrak kaidah dunia malah. Dan itu buahnya. Terus mas, ketiga masalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu anak-anak takfir biasanya nggak ngerti mana hamzah wasol, hamzah koto, hamzah mutakalim, hamzah balingan kalimah. Itu kan memang kita yang nekuni itu saja butuh sekian waktu untuk paham itu karena nggak gampang. Misalnya contoh gampang misalnya alam nasro itu hamzahnya apa, tapi kalau di Allah somat apa, terus ini uridu antabu abi ismi wa ismika itu hamzah apa, kan ada hamzah balungan kalimah kayak asima yaksamu isman, memang itu hamzahnya balungan kalimah. Ada bawaan hamzah wasol bikuwatin ajal, itu bukan bikuwatin isal tapi memang bikuwatin ajal karena hamzahnya hamzah mutakalim. Jadi itu kan tidak gampang apa. Dan itu bagi yang nekuni iklal kayak saya tahu betul bahwa hafid ini salah, itu tahu betul karena itu nggak bisa dibela karena memang itu wilayahnya ahlul i'rab bukan wilayahnya ahlul qiraah. Soalnya itu wilayahnya ahlul i'rab bukan wilayahnya ahlul qiraah. Artinya ahlul qiraah harus tunduk pada ahlul i'rab karena i'rab sama qiraah itu dulu i'rab. Dulu ketika Imam Asim ragu itu ya tanya ahli i'rab. Karena Quran itu datang di afsofil lughat dengan lughat terbaik. Makanya Imam Asim dulu kalau ragu ya tanya ahli i'rab. Kalau di riwayatnya itu ragu. Zaman itu kan belum dibukukan. Jadi Imam sehingga beliau punya murid namanya Syu'bah bacanya Du'fin, yang satu punya murid Hafid bacanya Du'fin. Akhirnya kita kompromi min Du'fin dibaca Du'fin semua. Allahu ladzi khalaqakum min Du'fin tsumma ja'ala fi Du'fin quwwatan. Kalau Du'fin ya Du'fin semua, kalau Du'fin itu menunjukkan bahwa Quran itu harus tunduk pada riwayat ahli lughat. Kata siapa? Ahli qiraah itu mengalahkan ahli i'rab, tidak cukup. Karena ini bahasa Arab, bilisanin Arabiyyun mungkin. Bagi ahlinya itu jelas sekali. Ya seorang lagi bagi ahlinya itu jelas sekali. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin Arabiyyun mungkin. Jadi orang tahu misalnya ahak jamiyun. Itu perasaannya orang Arab susah. Itu tetap milih baca ahak jamiyun. Karena ini ada dua hamzah, yang satu ajamiyun hamzah balungan kalimah, yang satu hamzah istifham. Kemudian sebagian suku Arab memang bacanya bitahqiqil hamzatain ajamiyun wa arab. Tapi ada orang Arab bawaannya kalau ada dua hamzah itu ditasir, sehingga yang hamzah kedua mirip ajamiyun. Nah kebetulan sanad kita yang jalur itu. Tapi itu enggak sanad yang benar-benar meyakinkan. Meyakinkannya hanya min haifus sanad. Kebetulan kita punya guru baca ajamiyun. Tapi kamu jangan pernah yakin kalau itu yang terbaik. Itu bodoh. Bodoh sekali. Karena bagi ahli makna itu lebih gampang dibaca bitahqiqil hamzatain. Itu yang satu bawaan balungan kalimah ajamiyun, yang satu bawaan istifham. Nah, bukti lagi misalnya anta